Sahabat Muslim channel yang berbahagia, kewajiban orang tua terhadap anak juga selain daripada di video sebelumnya kita telah bahas untuk bayar zakat fitrah baginya meskipun baru terlahir gitu ya, juga merayakan kelahiran bayi dengan melakukan akikah. Ya, merayakan kelahiran bayi dengan melakukan akikah, tapi ini hukumnya sunnah gitu ya. Sunnah yang dikuatkan apabila kita memiliki harta lebih orang tua tentunya. Samurah bin Jundub meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi' wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Semua anak itu tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, rambutnya dicukur dan ia diberikan nama. Salman bin Amir menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, hampir sama redaksinya, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatih fa ahriku anhu damma wa amitu anhul adza. Anak tergadaikan dengan akikahnya, karena itu sembelihlah untuknya dan jauhkanlah gangguan darinya. Al-Manawi berkata dalam Syarah Faidil Qadir, Ibnu Qayyim berkata tujuan akikah adalah pembebasan bayi-bayi yang baru lahir dan penjagaan baginya dari godaan setan dalam kepentingan akhiratnya. Mencukur rambut berarti menghilangkan gangguan darinya, yakni gangguan dari rambut di kepalanya dan kotoran yang menempel padanya, baik kotoran yang suci maupun najis, agar berganti rambut yang lebih kuat daripada rambut yang lama. Selain itu juga mencukur rambut tersebut bermanfaat bagi kepala karena bisa membuka pori-pori kulit kepala hingga uap air bisa keluar dengan mudah. Mencukur rambut juga amat bermanfaat untuk menguatkan indranya. Ummu Khurz pernah bertanya kepada Rasulullah tentang akikah, maka beliau menjawab, untuk bayi laki-laki 2 kambing yang sepadan dan untuk bayi perempuan 1 kambing. Baik kambing jantan maupun kambing betina tidak ada masalah bagimu. Ibnu Qayyim berkata hadis tersebut bila sanadnya tidak bersambung, hadis Anas dan Ibnu Abbas sudah mencukupi. Hadis itu adalah bahwa Nabi SAW mengakikahi Al Hasan dengan 1 kambing dan Al Husain dengan 1 kambing pula. Al Hasan lahir pada tahun Uhud sedangkan Al Husain lahir pada tahun berikutnya. Sementara itu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan redaksi sebagai berikut, Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husain radhiyallahu anhuma bikabsyaini kabsyaini. Rasulullah mengakikahi Al Hasan dan Al Husain dengan 2 kambing untuk masing-masing. Sanad hadis ini kuat. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, hadis-hadis yang menyebutkan 2 kambing untuk anak laki-laki dan 1 kambing untuk anak perempuan lebih baik untuk diamalkan dengan beberapa alasan. Yang pertama, hadis-hadis yang menyebutkan 2 kambing untuk anak laki-laki dan 1 kambing untuk anak perempuan lebih banyak. Dan yang kedua, akikah dengan menyembelih 2 kambing untuk anak laki-laki dan 1 kambing untuk anak perempuan termasuk perbuatan Nabi SAW. Dan hadis-hadis tentang 2 kambing untuk untuk anak laki-laki termasuk sabda beliau. Sabda beliau itu bersifat umum, sedangkan perbuatan beliau bisa berarti pengkhususan. Di antara manfaat akikah seperti yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Tuhfatul Maudud, bahwa akikah itu sama dengan berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri untuk bersikap pemurah dan mengalahkan kekikiran yang ada dalam diri manusia. Akikah adalah suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah yang diwujudkan dengan memberikan jamuan makan. Akikah adalah membebaskan bayi dari rintangan yang menghambatnya untuk dapat memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, atau dari halangan untuk mendapatkan syafaat dari kedua orang tuanya. Kemudian manfaat lainnya yang terkandung dalam akikah ialah mengokohkan tuntunan yang diajarkan oleh syariat, sekaligus memerangi khurafat jahiliyah.
Akikah juga berperan dalam menyiarkan nasab bayi yang baru lahir dan masih banyak lagi faedah lainnya. Lebih lanjut, Ibnu Qayyim mengatakan menyembelih kambing untuk akikah anak mengandung makna kurban, syukur atas nikmat Allah, memberi makan, bersedekah, dan menjamu orang lain saat mendapatkan kesempatan yang sangat menggembirakan. Hal tersebut sama dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah dan membicarakan nikmatnya, selaras dengan tujuan saat melangsungkan pernikahan dahulu, mengadakan jamuan makan saat melakukan pernikahan yang merupakan sarana untuk meraih nikmat memperoleh anak. Disyaratkan maka memberi makan saat berhasil meraih tujuan utama yang didambakan dari pernikahan itu, yaitu mendapat anugerah anak, tentunya lebih disyariatkan. Menyembelih hewan dengan ketentuan hukum yang telah disebutkan dianjurkan oleh syariat, dan alangkah gembira dan senangnya bila tuntunan ini dilakukan pula sehubungan dengan kelahiran bayi. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, tuntunan ini dianjurkan pula dalam pesta pernikahan dan pesta lainnya. Sebab semua itu merupakan ungkapan kegembiraan dan kesenangan dengan menegakkan tuntunan syariat Islam seiring dengan lahirnya sosok muslim yang akan memperbanyak umat Rasulullah pada hari kiamat, menyembah Allah dan mengalahkan musuh-musuhnya.